Saudara, para selebritas yang tersangkut tindak pidana pencucian uang dari para tersangka penipuan investasi ilegal ramai-ramai mengembalikan uang ketika diperiksa oleh kepolisian. Apakah hal ini kemudian lantas menghapus dugaan pidananya? Sekedar menjadi hanya sekedar menjadi pertimbangan meringankan atau justru bebas sama sekali dari tindak pidananya? Kami segera bahas. Ada Direktur Kerjasama dan Humas PPATK, Ibu Tuti Wahyuningsih, pakar hukum terutama untuk tindak pidana pencucian uang, Mbak Yenti Garnasih, juga ada Ketua Indonesian Police Watch atau IPW, Mas Sugeng Teguh Santoso. Mas Sugeng, Ibu Tuti, Mbak Yenti, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, kita dibombardir nih kan ya, Mbak Yenti, Mas Sugeng sama Ibu Tuti dengan investasi bodong begitu ya. Ada yang binary option, dibilangnya investasi, tapi belakangan polisi bahkan menyebut ini perjudian begitu. Terus robot-robot trading begitu yang begitu banyak. Nah, ternyata ada masalah-masalah di sana, ada tindak pidana diduga pencucian uang dan segala macam. Ketika ada banyak orang, kebanyakan juga selebritis yang tampaknya diniatkan untuk menjadi influencer begitu, menarik banyak peserta atau peminat dari investasi semacam ini, mengembalikan uang ketika diperiksa. Mbak Yenti, kan pertanyaan orang nih, awam seperti saya, apakah kalau mengembalikan uang, dugaan-dugaan tindak pidananya itu akan hilang, Mbak Yenti? Ya, terima kasih. Secara umum ya, hukum pidana itu kan bukan seperti perdata, kalau sudah mengembalikan selesai. Itu secara umum. Meskipun belakangan kita ada restoratif justice, kan gitu ya. Tapi itu untuk yang kecil-kecil. Dan korbannya menerima, oke, dibayar, tidak jalan, tidak akan jalan meskipun bukti sudah cukup. Saya kira ini kan bukan konteksnya. Di sini sangat penting bahwa pasal 5 seperti disebutkan tadi sudah jelas-jelas mengatakan siapapun yang menerima uang hasil kejahatan, kalau nanti penyidik bisa mendalami bahwa yang menerima itu patut menduga bahwa yang diterima itu tidak wajar, janggal, atau biasa disebut tidak logis katanya gitu ya. Sekarang sebetulnya 2L kan, tidak logis, tapi dia nekat menerima, ya itu pasal 5 gitu. Dan TPPU ini juga harusnya sudah sangat familiar ya di masyarakat, karena sudah 20 tahun loh, kemarin 2 dekade. Ya. Di daerah aja orang sudah mulai hati-hati menerima uang yang tidak jelas. Ya. Nah, apalagi jumlahnya seperti ini. Apalagi ini pesohor. Dalam hal kasus ini, pesohor-pesohor yang jadi influencer atau brand ambassador, itu menjadi sangat penting peranannya untuk menimbulkan korban yang sangat banyak. Mbak Yenti, kan gini ya. Mengembalikan. Ya. Saya potong sedikit, Mbak Yenti. Ya, oke, Mbak. Oke, Mas. Maaf. Gini, kan misalnya ada selebritas, saya lah begitu, diminta menjadi brand ambassador dari sebuah produk ini. Jadi kayak resmi nih, ketemu sama manajernya mungkin, sedemikian rupa. Kontraknya jelas, apa segala macam. Dia jadi brand ambassador. Tugasnya apa? Lebih banyak di media sosial, harus bikin ini, konten-konten. Nilainya memang fantastis gitu. Kalau seperti itu, apakah ini kita harus tetap curiga juga ada ketidakwajaran atau bagaimana? Dibandingkan dengan misalnya dikasih kado anaknya lahir nilainya sampai ratusan juta. Saya mengerti itu tidak wajar begitu. Kemudian, gua seneng sama hiburan lo menghibur banget. Gua kasih ya, ini lo kembangin deh konten-konten. Dananya cash gitu, nggak lewat sebuah transfer. Nah, itu mencurigakan. Tapi kalau semua itu dilakukannya dalam koridor bisnis yang sesungguhnya, bagaimana Mbak Yenti? Nah, kita ini kan harus ada edukasi kepada masyarakat, terutama orang-orang yang mengadakan bisnis, kontrak perjanjian. Ya. Sekarang korban saja, rakyat biasa saja, ketika ditawari untuk download aplikasi, itu OJK dan lain sebagainya ya, waspada investasi, itu mengatakan bahwa harus hati-hati, lihat dulu ini apakah untuk peraturan ini hanya untuk rakyat biasa, untuk korban. Sementara orang yang akan terlibat sebagai influencer, dan ini bukan baru sekali, 2019 sudah
sudah sangat sering terjadi. Mereka tidak boleh lagi dong, nggak peduli. Mereka juga sebetulnya menghimbau para pesohor itu juga harus juga mempunyai tanggung jawab sosial bahwa mereka bisa menjadi sarana untuk memasifkan korban. Jadi tidak boleh, I don't care about that because saya hanya transaksi saja. Saya kira waktu zamannya Fatona itu ada beberapa artis sudah diperiksa. Jadi orang-orang yang mempunyai nama itu hati-hati. Jadi peraturan kehati-hatian itu bukan hanya untuk rakyat kecil atau untuk calon korban, tapi untuk kita semua. Oke, Mbak Yanti, sedikit lagi nih, ketidakwajaran, ketidaklogisan, itu kita bisa jadi alertnya, waspadanya begitu dari apa itu? Dari jumlah uangnya yang fantastis, dan juga diserahkannya cash gitu, apa seperti apa begitu Mbak Yanti? Iya. Kan memang untuk pasal 5 itu kita harus mempunyai 3 unsur paling tidak. Yang diterima harus hasil kejahatan berdasarkan penyidikan polisi yang datanya dari PPATK banyak. Kemudian kita punya bukti dia menerima, apalagi ada fotonya, flexing lagi, ya kan? Tinggal satu lagi ini, yaitu bahwa yang bersangkutan ini mempunyai mensrea tidak, mempunyai niat batin tidak, yaitu berkaitan, dia bisa tidak menilai alasan pemberiannya untuk apa. Tadi misalnya kalau yang Rosa atau yang siapa itu yang idol itu kan memang nyanyi, ya kan? Nyanyi udah melakukan suatu prestasinya. Tapi kita kemudian lihat jumlahnya bagaimana, fantastis tidak, biasa apa tidak. Kalau tiba-tiba sekian kali lebih tinggi, ya dia harus hati-hati. Atau lebih bagus lagi juga dia harus mempunyai kesadaran hukum, dia bekerja sama dengan siapa. Nah, karena seperti ini, keberadaan dia nantinya kalau dia tidak hati-hati itu potensinya menjadikan rakyat korban itu akan semakin banyak. Kalau yang menengok baby, kemudian dikasih uang, apalagi cash, pakai koper, itu kan tidak wajar. Hanya orang-orang niat tidak baiklah yang memberikan uang cash melalui koper. Ya, harusnya transfer, apalagi kita sedang gencar-gencarnya membatasi membatasi pembayaran cash. Itu sudah sangat tidak wajar. Kalau menurut saya, tetap diperiksa, serahkan kepada hakim nanti yang menentukan. Baik Mbak Yanti, nanti kita sambung lagi, kita sudah dapat gambarannya. Bu Tuti, kalau dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kan kalau kita membaca ini tampaknya kepolisian sedang melakukan follow the money. Dari siapa nih yang dilihat? Oh, si Bayu Sutiono sempat jadi brand ambasadornya, diperiksa menjadi saksi untuk kemudian follow the money. Ini dari siapa, bagaimana? Kemudian itu akan dilihat. Nah, peran PPATK di sini apa, Bu, dalam kasus-kasus seperti ini? Terima kasih Mas Bayu. Jadi kita memang melihat adanya arus dana terkait dengan dana-dana dari masyarakat yang masuk ke akun-akun yang kita duga adalah sebagai pengumpul dana begitu. Jadi tadi sudah disebut kita bekerja berdasarkan asas follow the money. Jadi ini merupakan metode yang efektif dalam menyelusuri aliran dana hasil kejahatan. Misalnya pada kasus investasi ilegal, penelusuran yang efektif dapat dimulai melalui rekening penampung tadi itu, Mas, yang memang digunakan untuk menampung dana dari masyarakat atau para korban. Jadi berawal dari rekening tersebut, kita coba menyelusuri, menganalisa untuk kemana kira-kira para investor serta pihak-pihak lain yang menerima dana dari rekening tersebut. Kalau nggak pakai rekening bank, Bu Tuti, kalau nggak pakai rekening bank seperti diserahkan langsung, itu bisa ketahuan juga kah nantinya? Iya, sebetulnya itu ada saat pengambilan itu kan jumlahnya besar juga ya, Mas Bayu. Jadi itu kita juga tracing dari sana. Dalam arti tadi bisa sampai berkoper-koper begitu, itu kan nominalnya pasti bukan sesuatu yang wajar. Jadi kita hanya melihat terkait dengan apakah ini secara profil juga memenuhi sesuai begitu atau tidak, dan juga
terkait dengan jumlahnya yang tadi juga disebut, kalau jumlahnya besar itu pasti menimbulkan apa yang kita sebut sebagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya, apakah dalam kasus-kasus ini nih Bu, Kotex, semua deh yang lagi kita ikuti terus bersama ini, itu PPATK diajak bekerja sama, dimintai pendapat, dimintai keterangan dari kepolisian sampai saat ini nih? Iya. Iya, pastinya begitu sejak awal ya Mas ya. Jadi kita sudah dari tahun lalu kita sudah melihat ada indikasi-indikasi terkait dengan pengumpulan dana dan juga kita bekerja dari tadi sudah saya sebut laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi dari situ kita mendapat dari kita sebut PJK ya, penyedia jasa keuangan ataupun penyedia barang dan jasa PBJ. Jadi kita bekerja di situ, kemudian kita coba analisa dan kita menghasilkan apa yang disebut sebagai hasil analisa dan hasil pemeriksaan. Dan pastinya kita kemudian juga share dengan para penegak hukum. Dan itu sudah berlangsung tidak hanya pada satu titik itu, tapi pada titik-titik berikutnya ada komunikasi yang sangat dekat begitu. Terbayang Ibu Tuti. Mas Sugeng, kepolisian mendapat apresiasi sih ketika ini kemudian ada gerak cepat begitu untuk memeriksa banyak orang, para saksi sekarang untuk follow the money ini. Tapi orang berharap ini bisa terungkap tuntas begitu, sampai kulitnya, dagingnya, sampai ke dalamnya begitu. Sehingga siapa ini dalang sebenarnya, dari mana uangnya, dari dalam negeri, dari luar negeri. Aliran uang begitu banyak disebar-sebar sedemikian rupa. Nah itu kan kita penasaran. IPW, Indonesian Police Watch ini terus menjaga ini, tahu bahwa kepolisian serius mengenai hal ini. Mas Sugeng, bagaimana nih kepolisian? Ya, kepolisian kami apresiasi ya, mengungkap kasus penipuan ini kepada publik gitu. Tapi beberapa catatan IPW itu begini, ini memang harus dilakukan oleh kepolisian dengan cepat agar masyarakat tidak terdistorsi psikologisnya tentang kata crazy rich ya. Atas masyarakat, psikologi masyarakat itu terpengaruh betapa orang gampang kaya ya. Kemudian juga korban-korban ini juga harus diedukasi bahwa sesuatu bisnis yang tidak logis itu adalah keserakahan. Ya, keserakahan, mereka menghendaki keserakahan itu sehingga mereka menjadi korban. Tidak ada investasi yang kemudian 1 bulan bisa menghasilkan gain itu bisa 10-20%. Tidak ada. Ini adalah keserakahan. Jadi mereka, korban-korban ini juga dalam tanda kutip harus dihukum. Harus dihukum nih. Nah bagaimana nanti kita melihat. Kemudian tetapi tadi, apabila hukum itu mau diterapkan secara adil kepada semua, seperti tadi Ibu Yenti katakan, kan hukum itu tidak pandang bulu ya, mata. Tapi kan kasihan, seperti misalnya seorang pekerja, penyanyi katakanlah, atau pekerja PSK yang mendapatkan kerja, dapat duit dari hasil kejahatan ini. Memang ada jumlah yang tidak fantastis diberikan, disita semua. Kemudian hasil kerjanya bagaimana? Ini baru penyitaan ya. Kemudian kalau hukum itu buta, ya kan lambangnya buta, akan harus ditangkap juga sebagai ini aktif. Nah di sini selektivitas memang kemudian berada pada kewenangan polisi di dalam menerapkan hukum. Tadi Ibu Yeti mengatakan mens rea ya. Pembuktian mens rea itu sulit loh ya. Kecuali ada hal-hal yang illogical. Ya, illogical dalam jumlah yang besar. Tapi kalau ada satu tempat sosial ya mendapatkan sumbangan yang mungkin illogical, itu kan sebagai satu berkah untuk mungkin anak-anak yatim piatu, ya sudah dibagikan semua, mau disita? Pertanyaan saya, ya pertanyaan ini menjawab pertanyaan mens rea nih. Kemudian kayak Rosa diberikan misalnya melebihi besar, tidak logis. Kemudian kerjanya mau dianggap nol. Nah hal-hal seperti ini memang hukum belum bisa memberikan jawaban. Hukum tidak bisa memberikan jawaban nih. Jadi seperti itu Mas. Tapi polisi diapresiasi kerja polisi ya. Kejar sampai terbayang. Terbayang. Saya sedikit ke Mbak Yenti berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Sugeng. Bagaimana nih supaya
kemudian ini kita sih berharapnya lepas dari kemudian polisi mungkin punya pertimbangan dalam mengusut kasus ini, mana yang harus disita, mana yang harus kemudian bisa saja ada yang tidak disita, tetapi kasus ini kan kita kepenginnya berjalan. Mbak Yenti, Anda bisa melihat ini supaya titik tengahnya harapan masyarakat terpenuhi? Ya, terima kasih. Kalau penyitaan udah pasti, itu harus siapapun tidak boleh menikmati hasil kejahatan, itu menjadi kata kunci. Whoever enjoy his fruit of crime, it means dia adalah money laundering. Berkaitan dengan mens rea, Mas Sugeng, itu sering sekali sudah diterapkan di pengadilan. Itu bukan tidak terlalu sulit gitu ya, bukan terlalu sulit, tapi bisa. Dan itu harus, kita tidak adil kalau kita hanya mengatakan korban saja yang salah. Tetapi orang-orang yang bisa menjadi alat, itu juga harus diedukasi. Jangan asal terima. Saya kira seperti yang dilakukan Rosa, itu pernah dulu ketika kasusnya Fatona, ada beberapa penyanyi juga. Nah, nanti kita harus lihat, apakah pandangan si penyanyi itu terhadap orang yang memberikan itu, dia yakin bahwa yang memberikan itu memang bonafide dan sesuai dengan tarifnya apa tidak. Tetapi kalau suhai terlalu tinggi, undang-undang mengatakan gitu, harusnya kan dia curiga. Jadi ya harus begitu. Kalau tidak, ini menjadi celah untuk pencucian uang. Jadi orang-orang para pelaku kejahatan, pelaku kejahatan itu semua tidak adil. Akan sebentar Pak. Ya, Mbak Yenti dulu silakan. Pelaku kejahatan itu akan mudah sekali untuk menyalurkan uang-uangnya, apalagi kali ini uang itu disalurkan untuk agar usahanya lebih masif mendapatkan korban. Nah, kita harus tidak semudah itu mengatakan ini tidak. Nanti serahkan kepada kepolisian, unsur mens rea, unsur berkaitan dengan patut menduga itu sudah banyak teorinya berkaitan dengan pencucian uang. Kalau kita memang betul-betul mau serius untuk pemberantasan kejahatan asal melalui TPPU dan pasal 5A pasif itu jangan dianggap itu tidak penting. Itu penting karena justru terakhir hilirnya itu justru di situ. Baik, Mbak Yenti, kita dapat poinnya. Mas Sugeng tahan sebentar ya, kita harus jeda, saya harus jeda dulu. Setelah jeda, Mas Sugeng nanti menanggapi pendapat dari Mbak Yenti. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Ya, saudara, kita masih berbincang bagian kedua sekarang dari Dialog Sapa Indonesia. Ada investasi bodong begitu, binary option yang belum lama ini, ada Binomo, ada Quotex. Para influencernya kemudian diperiksa oleh kepolisian dan mengembalikan uang atau uang yang pernah mereka terima untuk kemudian apakah ini lepas dari jeratan hukum. Mbak Yenti Garnasih, pakar hukum untuk tindak pidana pencucian uang, mengatakan seharusnya tidak, paling tidak ini harus terus diusut sedemikian rupa. Narasumber lain ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Indonesian Police Watch, dan juga Ibu Tuti Wahyuningsih, Direktur Kerjasama dan Humas PPATK. Mas Sugeng, Anda ingin menanggapi? Boleh singkat ya, silakan. Iya, hukum harus memberi jalan. Jalan juga kepada misalnya seorang yang bekerja, kemudian kayak penyanyi, PSK, dulu pernah ada PSK yang diambil uangnya oleh KPK karena dibayar ya, kemudian atau apa. Hukum harus memberi jalan. Kalau disita semuanya, artinya dia tidak mendapatkan hak atas kerjanya. Ya, kalau emang itu disita semua. Itu satu. Kedua, masyarakat korban juga harus di dalam tanda kutip diedukasi dengan dihukum juga dalam tanda kutip ya. Agar mereka tidak lalai dan menjadi juga terus kelakuannya seperti ini. Karena ada juga orang ternyata yang tidak tertarik karena memang itu illogical ya investasi tersebut. Berarti Mas Sugeng, apakah mens rea ini, koreksi saya, dalam pengetahuan saya ini adalah niat jahat atau kondisi kebatinan pelaku dalam melakukan aksinya begitu kan? Apakah ini kemudian kita harus pilah-pilah nanti dan itu kepolisian akan mampu melakukan itu begitu. Jadi mungkin ada yang ini tidak perlu kena pasal pidana, yang ini mungkin kena, tetapi dengan ada unsur mengembalikan dana, ada keringanan dan lain-lain. Jadi ini akan dipilah-pilah sedemikian rupa. Keluarganya saya setuju ya, keluarganya ya.
Saya setuju keluarganya kena ya. Tetapi kemudian orang-orang yang bekerja untuk mendapat uang secara dengan menggunakan keahlian, keahliannya tidak perlu disita, tapi juga dilindungi hak kerjanya. Saya mau bertanya ini, kalau kan ada yang kemudian memberikan sumbangan kepada panti asuhan dengan besar, dan itu sudah diberikan mungkin, ya, sudah diberikan buat makan, buat operasional. Hukum kalau buta kan harus disita, tetapi itu tidak adil kan? Ya. Karena dia mau mengembalikan, kalau tidak mengembalikan, kemudian diancam pidana. Biasa panti asuhan mendapatkan sumbangan baik kecil baik besar sebagai satu ucapan syukur. Hukum tidak memberikan, belum memberikan jalan. Ya, ini harus dipikirkan bersama-sama. Oke, ya. Mbak Yanti sedikit menanggapi ini bagaimana sebetulnya ya. Oke, kita tahu hukum harus tidak pandang bulu begitu, tetapi kan ada hal-hal yang begitu. Dalam jurisprudensinya seperti apa biasanya dalam kasus seperti ini? Mas Sugeng, saya kira kalau untuk pekerja yang profesional tadi itu tidak bisa disamakan dengan PSK. Beberapa kali PSK saya hadir di pengadilan tidak bisa karena mens rea dalam pasal 5 itu adalah patut menduganya. Bagaimana mungkin PSK patut menduga sementara dia kenal aja tidak? Nah, tetapi kalau untuk para pesohor ini itu masih bisa dia kalau terlalu besar dia harus tolak, dia harus berpikir karena bagaimanapun juga ternyata walaupun dia telah melakukan prestasinya itu uang dari para korban. Nah, dan berkaitan dengan lembaga amal. Saya pernah hadir di dalam konvensi Asia Pasifik dengan Majelis Ulama se-Asia Pasifik. Mereka mengatakan bahwa badan-badan amal Islam pun harus klarifikasi. Ada fatwanya namanya fatwa tabayun. Artinya ya seharusnya ya tidak gitu. Kalau di Amerika jelas bahwa termasuk badan amal harus declarance dulu clearance. Ini uang dari mana untuk apa? Jadi kita mendorong ke sana. Siapapun tidak boleh menerima hasil kejahatan. Itu sudah kata kunci. Tinggal kita melihat bagaimana. Ini bukan berarti hukum buta, tetapi bahwa kita memang maksudnya meningkatkan integritas bangsa untuk tidak gampang menerima uang-uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, uang-uang yang tidak wajar. Itu menjadi kata kuncinya. Saya cukupkan di sini diskusi kita berkaitan dengan itu. Ada kepolisian nanti yang akan menjalankannya, tetapi kita harus berhati-hati. Kalau bahkan kita sebagai profesional saja menerima dana yang kemudian bombastis begitu, kita harus bertanya lagi. Kira-kira begitulah kita publik begitu. Saya pindah sedikit saya juga ingin tahu begitu sebagai publik. Saya ke Ibu Tuti. Bu Tuti, ini kan kasusnya ada dugaan dananya dari para pelaku ini yang sekarang sudah menjadi tersangka begitu, ada aliran ke luar negeri. Nah, PPATK ini nanti bisa menelusuri ini bersama kepolisian dan bisa kemudian memblokir dana tersebut, bisa mengembalikan. Kata orang itu sulit. Ibu Tuti. Iya Mas Bayu, terima kasih. Jadi memang kita sudah melihat ada indikasi upaya-upaya untuk lagi-lagi menyamarkan ya, kita menyebutkan menyamarkan kita bahwa sumber dana itu dicoba untuk ditutupi dan juga kemudian dialirkan kemana-mana termasuk ke luar negeri. Dalam hal ini kita selalu bekerja sama dengan FIU, kita sebutnya Financial Intelligence Unit, jadi PPATK-nya di berbagai negara. Cukup intens Mas Bayu, kita selalu mendapat dukungan juga dari mereka, bahkan ada beberapa juga sifatnya antisipatif, jadi memang cukup baik di front itu. Tapi memang lagi-lagi yang kami lihat bahwa upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang secara sadar melakukan sesuatu selama proses ini berjalan, itu juga akan pastinya ada menjadi catatan ya dalam perkembangan kasus ini. Dalam arti kita juga melihat ada juga pembayaran atau juga mencoba penggunaan income atau penghasilan para afiliator itu dalam bentuk kripto dan juga pada wallet-wallet milik afiliator tersebut, dan aset kripto tersebut perlahan-lahan dipindahkan Mas
rekening-rekening lain dan berbagai bank. Jadi itu terbaca ya, Bu Tuti ya. Sebenarnya alirannya kelihatan ya, modusnya begitu. Iya, jadi karena memang kan mereka akhirnya juga bersinggungan dengan institusi resmi ya, seperti pedagang aset kripto dan juga ada sejumlah perusahaan payment gateway. Jadi dana aset kripto tersebut juga dapat dipindahkan melalui sarana voucher yang disediakan oleh sejumlah exchanger. Intinya kita memang melihat ada banyak sekali modus-modus yang digunakan Mas di sini. Misalnya penggunaan transaksi jual beli voucher untuk mengaburkan asal usul dan tujuan transaksi, dan juga menggunakan aset kripto sebagai pembayaran fee kepada afiliator. Kemudian terdapat afiliasi transaksi secara signifikan ya ke perusahaan penyelenggara transfer dana ataupun perusahaan payment gateway yang berizin atau tidak berizin, yang diduga untuk mengaburkan dan atau mencairkan dana member. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam kasus-kasus ini Bu Tuti, kalau boleh tahu begitu, itu alirannya, ini ada aliran dana cukup besar nih ke Bayu Sutiono begitu, ke ini, itu sebetulnya kelihatan oleh PPATK. Iya betul. Kebanyakan termasuk dalam kasus ini ya. Kemarin sempat ramai. Ya, termasuk juga memberikan sponsorship kepada klub sepak bola, agar seolah-olah investasinya legal begitu, dapat dipercaya. Dan juga ada yang menggunakan rekening admin dan exchanger yang menggunakan rekening perorangan, yaitu kita sebutnya nomini ya, yang tidak sesuai dengan profil. Dan yang lain lagi juga ini yang juga patut diwaspadai, ada juga pembelian barang mewah dan tiket tur ke luar negeri ya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan korban bahwa investasi menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi memang caranya macam-macam Mas Bayu. Lagi-lagi kami ingin menggarisbawahi perlunya tetap jeli dan cermat ya. Ini imbauan ya dari PPATK ya Bu, buat masyarakat. Terima kasih banyak. Kalau itu ke bawah Bu, kalau ke atas terus sampai siapa yang memberikan, siapa nih yang memberikan kepada Indra Kents, siapa yang memberikan kepada Doni Salmanan, PPATK bisa lihat? Bisa Pak, dalam arti memang alirannya semua terlihat. Karena Mas Bayu, kita tuh dalam satu jam kita menerima 45.000 laporan transaksi. Dan kita juga database kita sudah menyentuh angka 1 miliar ini. Jadi kepemilikan transaksi di seluruh Indonesia itu semua dilaporkan ke PPATK. Jadi tadi saya sudah sebut terkait dengan kita mengembangkan HA dan HP melalui laporan, tapi di sisi lain PPATK juga melakukan apa yang disebut dengan proaktif. Jadi kita mengolah data berdasarkan data yang begitu banyak yang kita terima, dan kita develop ada suatu hasil analisa dan hasil pemeriksaan yang lagi-lagi kita kemudian sampaikan kepada pihak penegak hukum. Jadi kalau ada mencurigakan, PPATK bisa proaktif menyampaikannya kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dimengerti. Mas Sugeng, kalau begitu dengan kerjasama PPATK, data yang diperoleh PPATK dan disampaikan ke kepolisian, Indra Kents, Doni Salmanan bukan yang terakhir menjadi tersangka. Ini akan ada dalangnya, akan ketahuan. Maksud saya, uangnya itu dari siapa mereka itu? Kira-kira begitu. Perusahaannya itu di mana? Itu akan kelihatan dong. Nah, pentingnya di sini adalah transparansi penyidik di dalam kerja penegakan hukum. Ya, ini kan Indra Kents sempat ke Turki, mungkin dikirim ya, karena mungkin ya, dan siapa? Ini harus diungkap. Kemudian apakah ada jejaring lagi, layer di atasnya, ini juga harus diungkap. Nah itu publik perlu mendapatkan informasi dari penyidik agar semuanya terbongkar dan kinerja kepolisian diapresiasi dan dipercaya oleh publik. Setuju. Gitu, ya. Jadi saya setuju dengan Ibu Yenti ya, bahwa memang harus ke depan diperbaiki lagi regulasinya ya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada semua pihak seperti itu. Saya berharap IPW ini, ya, Indonesia Police Watch juga ikut membantu mengawal dan mengingatkan kepolisian. Kita sama-sama, kita kepingin kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Mbak Yenti, apa yang harapan dari Mbak Yenti? Ini kan kita berharap, kita pernah bicara ini yang ketiga kali tampaknya Mbak Yenti berkaitan dengan ini. Kita kepingin, ini siapa sih, dananya itu dari mana? Itu uang siapa sih? Saya kebanyakan nonton film kali ya. Kalau di film itu uang hasil perdagangan narkoba diatur sedemikian rupa sampai buka toko
laundry lah apa, tujuannya mencuci uang-uang itu. Ini jangan-jangan sama atau gimana biasanya, Mbak Yenti? Iya, ini uangnya dari mana saja, terutama dari hasil kejahatan. Oh. Bisa dari luar negeri juga. Dan kepolisian itu tidak hanya melihat dari apa yang terdata di PPATK. Karena kalau cash atau dengan cara lain, itu polisi bisa mendalami dari chatting-chattingnya itu. Itu ada record keeping untuk pembicaraan, sorry. Yeah. Kalau calls itu 1 tahun masih bisa dilacak. Tetapi kalau tertulis itu 5 tahun masih bisa dilacak. Jadi jejak digital itu bisa juga membantu untuk membuka atau minta kepada PPATK, misalnya menyebutkan nama ini dibuka. Jadi banyak sekali jalan untuk menentukan. Karena sejak awal kita itu sangat tidak yakin, masa hanya Doni Salaman dan Indra Kents. Padahal itu membuka satu platform digital yang kemudian ada mentornya dan sebagainya. Itu pasti ada otak di belakang itu. Yeah. Itu yang harus dibuka ya. Kerjasama internasional itu banyak sekali. Bisa di Interpol dan lain sebagainya. Jadi saya dorong kepada polisi, jangan belum sudah mengatakan bahwa itu karena udah luar negeri sulit. Tidak, semuanya bisa. Kerjasama informal pun lebih efektif dan itu sering dilakukan. Yeah. Dan kita harus waspada juga ini ada pendanaan dari hasil narkotika atau hasil kejahatan korupsi lainnya, bisa jadi dari Indonesia yang sudah keluar negeri, kemudian dimasukkan lagi ke Indonesia untuk melakukan satu bisnis investasi yang berkedok trading. Yeah. Padahal adalah penipuan melalui IT atau judi online. Yeah. Nah, ini sekarang marak sekali. Jadi dan kemudian waspada investasi Satgas ini betul-betul harus dioptimalkan. Mungkin bisik-bisik kepada Presiden, tolong yang 12 lembaga dan lembaga itu waspada investasi itu jangan hanya dinaungi dengan SKB, pakai undang-undang, jadi mereka lebih kuat. Oke, baik, terbayang kita. Masih banyak yang ingin saya tanyakan untuk mendapatkan wawasan dan juga pemirsa Sapa Indonesia ingin mendapatkan gambaran dari kasus ini, dari kita mengikuti terus. Tapi kita sambung lagi di lain waktu karena hari ini kita terbatas untuk waktunya. Jadi terima kasih wawasannya, Mbak Yenti, Ibu Tuti, terima kasih. Kapan-kapan hadir lagi ya Ibu Tuti dan juga Mas Sugeng juga. Kita dapat wawasan waspada, kita harus waspada, menerima uang besar kita waspada, lakukan pekerjaan waspada. Para korban Mas Sugeng tadi ya, juga hati-hati dengan tawaran investasi yang besar. Tidak ada investasi yang menawarkan sebegitu besar. Mungkin ujungnya enak, tapi tiba-tiba nanti di belakang ada sesuatu. Sudah sering terjadi. Waspada. Terima kasih untuk obrolan kita pagi ini. Kita ketemu lagi, salam sehat. Terima kasih.